pemirsa, kembali program Warta Praja. Saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah hadir ke hadapan Anda. Kami akan menghadirkan beragam informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan persoalan dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Bersama saya Dinda, berikut Warta Praja selengkapnya. Menindaklanjuti laporan masyarakat atas jam pelayanan uji kendaraan di Dinas Perhubungan, Bupati Pemalang Junaidi melakukan pengecekan secara langsung. Hasilnya, ditemukan sejumlah pemilik kendaraan mengaku ditarik biaya di atas ketentuan. Bupati juga mengancam akan melakukan tindakan secara tegas struktural terhadap oknum pegawai jika terbukti melakukan pelanggaran. Menindaklanjuti aduan masyarakat tentang adanya dugaan pungli di Dinas Perhubungan, Bupati Pemalang Junaidi melakukan sidak ke ruang uji KIR dan sejumlah ruang pegawai Dinas Perhubungan. Tidak hanya itu, sejumlah laci petugas uji juga digeledah untuk memastikan ada tidaknya pungutan liar yang dilakukan. Untuk mendapatkan informasi secara rinci, Bupati tidak hanya meminta keterangan petugas uji kendaraan, tetapi juga pada para pemilik kendaraan yang tengah menunggu pelayanan. Alhasil, sejumlah pemilik kendaraan mengaku dimintai biaya uji kendaraan sebesar Rp60.000, padahal dalam ketentuan biaya resmi uji kendaraan hanya Rp29.000. Namun petugas beralasan biaya sebesar itu karena adanya keterlambatan, sehingga pemilik kendaraan harus terkena denda sesuai ketentuan. Adanya temuan tersebut, Bupati memerintahkan Dinas Perhubungan untuk melaporkan hasil penerimaan uji kendaraan secara menyeluruh. Apabila terbukti ada pelanggaran, maka petugas dan pejabat yang menangani akan langsung dikenakan sanksi secara struktural karena perbuatan mereka merugikan masyarakat. Ini makanya saya mencoba cek ke sini setelah jam 12 karena ada aduan tanggal 6 April saat itu saya kebetulan di Jakarta, sehingga saya tidak bisa cek langsung agar reda dulu, karena ini kan barangkali hangat-hangat tai ayam, makanya ini setelah hampir hampir setengah bulan kita cek ke sini, ternyata kan saudara-saudara lihat itu petugas masih di sini, petugas masih standby dan masih melayani kepada masyarakat. Sidak ini sendiri dilakukan Bupati lantaran banyaknya aduan dari masyarakat secara online di medsos terkait tidak maksimalnya pelayanan uji kendaraan berupa jam kerja pelayanan dan biaya yang di atas ketentuan. Agus Supramono, Cakra Semarang TV. Pansus 3 Retribusi melakukan sidak ke berbagai aset milik Pemkot Semarang yang dikerjasamakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari sidak tersebut nantinya akan dijadikan bahan dalam revisi Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (RJU). Rombongan Pansus 3 yang diketuai Ari Purbono, Rabu siang melakukan sidak ke beberapa lokasi aset milik Pemkot Semarang yang dikerjasamakan dengan masyarakat. Menurut Ari, sidak kali ini nantinya akan menjadi dasar atau bahan dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Perda RJU. Karena sifatnya retribusi adalah pelayanan, maka prinsip dari kerjasamanya tidak boleh membebani masyarakat. Pemerintah justru berkewajiban menggandeng mereka supaya aset-asetnya bisa dikelola lebih maksimal. Ari mencontohkan seperti aset di lahan PKL di Waduk Jatibarang atau kantin di SMP 23 Semarang, dirinya menginginkan agar makanan atau minuman yang dijual lebih sehat dan bersih, karena dari pengamatan di lapangan belum terkelola dengan baik. Selain kedua aset tersebut, masih banyak aset Pemkot seperti balai kelurahan atau kecamatan yang sebenarnya bisa dimaksimalkan dalam perolehan retribusi, sedangkan selama ini kondisinya belum seperti yang diharapkan. Seperti sekarang ini aset di Waduk Jatibarang. Kemudian tadi kita juga ke kantin SMP 23. Kita ke depan tuh punya harapan besar. Selain sekolah sebagai tempat untuk belajar, juga mereka mendapatkan tempat yang nyaman, higienis untuk konsumsi makanan atau minuman, karena hampir rata-rata kan belajarnya sampai sore. Meski tujuan akhir dari pemanfaatan aset oleh masyarakat tidak mengejar untuk pendapatan asli daerah PAD, namun pihaknya meminta agar Pemkot Semarang
tetap menerapkan retribusi karena hal ini menggunakan kekayaan daerah. Meski demikian, retribusi yang dijalankan harus memperhatikan kemampuan masyarakat karena sifat kerjasamanya tidak berorientasi profit murni. Eko Budianto, Cakra Semarang TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Semarang mendukung pesatnya iklim investasi untuk mendukung kemajuan daerah. Meski mendukung, Dewan tetap mewajibkan setiap investasi harus dilakukan sejalan dengan aturan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Kadar Lusman usai memimpin rombongan Komisi C DPRD Kota Semarang meninjau perumahan teras Bali di kawasan Mijen dan kompleks tempat manasik haji Firdaus Fatimah Zahra di Gunung Pati mengungkapkan pihaknya sering menemukan investor yang membangun terlebih dahulu sementara izinnya baru diurus belakangan. Kadar Lusman mengingatkan investasi yang disertai dengan pembangunan harus memenuhi persyaratan seperti izin mendirikan bangunan IMB dan keterangan rencana kota KRK. Politikus PDI Perjuangan tersebut mencontohkan pembangunan kompleks manasik haji Firdaus Fatimah Zahra yang tidak sesuai dengan IMB dan KRK sebab izinnya baru keluar untuk beberapa item bangunan. Pihak Dewan menegaskan mendukung investasi manasik haji, namun pihak tetap menyayangkan adanya penambahan bangunan, namun dalam hal komunikasi masih kurang. Rencananya, Komisi C DPRD Kota Semarang akan segera memanggil pihak Firdaus Fatimah Zahra dengan jajaran dinas terkait untuk membahas pengembangan bangunan yang dilakukan di lokasi tersebut. Walaupun itu untuk wisata, religi kita tidak mempermasalahkan, tapi yang kita permasalahkan kenapa sih kok dilakukan tidak sesuai dengan IMB yang dikeluarkan. Nah, kalau itu dikomunikasikan dari awal memang sudah direncanakan, ini ada bangunan masjid, ini ada bangunan-bangunan yang lain, ya tentunya pemerintah juga tetap memberikan toleransi. Sementara itu, Muhammad Iqbal selaku pemilik Firdaus Fatimah Zahra mengatakan pihaknya berjanji segera melengkapi izin-izin yang dipersyaratkan. Iqbal juga mengakui sejauh ini semua persyaratan sebenarnya memang sudah dalam proses pengurusan. Sebagai warga negara yang baik, prinsipnya ia akan mentaati peraturan yang ada. Hanya saja izinnya kurang lengkap. Eko Budianto, Cakra Semarang TV. Dewan desak renovasi Gor Jatidiri, Semarang segera dikerjakan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Warta Praja. Komisi E DPRD Jawa Tengah mendesak agar rencana renovasi Gor Jatidiri segera direalisasi. Selain kondisi Gor sudah memprihatinkan, juga saat ini dinas terkait telah menentukan pemenang lelang dengan kajian fisik mencapai anggaran 28,5 miliar rupiah. Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Yoyo Sukawijaya mengatakan, rencana pembangunan Gor Jatidiri Semarang setidaknya segera dikerjakan. Selain Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah telah menentukan pemenang lelang dengan kajian konstruksi fisik mencapai anggaran 28,5 miliar rupiah, juga kondisi Gor tersebut memprihatinkan. Untuk itu pihaknya mendesak agar bulan Juni mendatang proses pembangunan sudah dilakukan. Menurut Yoyo, rencana pembangunan Gor Jatidiri setidaknya dibutuhkan dana mencapai 1 triliun rupiah. Namun dengan keterbatasan dana dari Pemprov Jawa Tengah, rencananya pembangunan akan dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian hingga tahun 2018 nanti. Kalau sesuai dengan RPJMD itu Stadion Jatidiri secara keseluruhan kawasan Jatidiri itu selesai tahun 2018. Kita penganggaran bertahap 2016, 2017, 2018. Semoga aja nanti di 2017 sudah bisa dianggarkan semua, selesai, alhamdulillah. Harapan kita. Saat ini Pemprov Jawa Tengah telah menganggarkan mencapai 60 miliar rupiah melalui APBD tahun 2016. Sedangkan besaran anggaran tersebut rencananya akan diperuntukkan sebagai pembangunan stadion utama, renovasi wisma, venue, kajian gambar detail bangunan, dan pembuatan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan. Rajib Saiful, Cakra Semarang TV.
Badan Pusat Statistik BPS Kota Salatiga mengakui kesulitan dalam melakukan input data menjelang penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2016 atau se-2016. Sensus belum bisa berjalan maksimal dan menuai kendala di lapangan, salah satunya untuk mendapatkan data perusahaan berskala besar. Sebanyak 339 orang petugas, baik petugas lapangan maupun pengawas lapangan, telah mendatangi sejumlah perusahaan maupun pelaku usaha lainnya yang ada di Kota Salatiga. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 atau SE 2016 di kota ini sudah dimulai sejak awal Mei lalu. Namun dalam pelaksanaannya menemui sejumlah kendala atau kesulitan di lapangan, terutama saat mendapatkan data perusahaan-perusahaan berskala besar. Dari laporan petugas lapangan, banyak responden tidak mau memberikan datanya kepada petugas BPS. Sampai detik ini memang sudah sebagian besar sudah masuk ya, artinya sudah di data gitu, tapi memang ada beberapa yang terpaksa kita harus nunggu, misal perusahaan-perusahaan besar gitu kan, mereka harus menghitung dulu karena minta juga persetujuan dari tim direksi misalnya atau kantor pusatnya gitu. Jadi kita masih menunggu, kita kan masih punya banyak waktu juga. Wali Kota Salatiga Yulianto menghimbau masyarakat serta perumahan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 atau SE 2016. Masyarakat diminta tidak cemas dan membuka diri karena Sensus Ekonomi merupakan program pemerintah dan kerahasiaan dijamin oleh undang-undang. Sensus Ekonomi 2016 ini memang program nasional BPS, sehingga tentunya kami menghimbau kepada masyarakat untuk untuk memberikan informasi yang secara terbuka karena ini untuk kepentingan negara kita. Diharapkan dengan adanya sensus ekonomi ini, pendataan ekonomi masyarakat dapat terselesaikan dengan baik sehingga pendataan dari sektor perpajakan dapat dioptimalkan. Agung Nugroho, Cakra Semarang TV. Menjelang pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilakukan di Kota Salatiga pada 2017 mendatang, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Salatiga mendapat anggaran 7,5 miliar. Dana tersebut diambil dari APBD Pemkot Salatiga 2016. 44%-nya atau sekitar 3,2 miliar akan digunakan untuk honor penyelenggara pilkada. Pemilihan Umum 2017 mendatang, KPU Kota Salatiga akan mengalokasikan anggaran untuk honor penyelenggara Pilkada 2017 sebesar 3,2 miliar atau 44% dari total anggaran Pilkada sebesar 7,5 miliar rupiah. Dari anggaran honor 3,2 miliar, sebanyak 39% atau 1,17 dialokasikan untuk honorarium KPPS. Sedangkan honor untuk PPK Kecamatan dan PPS sebesar 99,4 juta rupiah. Honor untuk petugas KPU sebesar 622 juta, sedangkan 193 juta lainnya untuk petugas PPDP. Ya, karena di NPHD itu kan sudah dilampiri dengan rincian anggaran kebutuhan itu dan program-program, maka kami akan patuh karena tadi juga saya sudah tanda tangan fakta integritas di sana, maka kami akan menyesuaikan dengan fakta integritas itu dan rencana anggaran itu. Sementara jumlah total petugas penyelenggara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Salatiga periode 2017-2022 sebanyak 4.059 orang. Dengan rincian komisioner KPU 5 orang, sekretariat KPU 24 orang, PPK 20 orang, sekretariat PPK 12 orang, sekretariat PPS 69 orang, PPDP 386 orang, KPPS 2.702 orang, dan Linmas TPS 772 orang. Agung Nugroho, Cakra Semarang TV. Jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena kami masih menyimpan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Praja. Kebiasaan membaca buku semakin lama semakin menurun. Karenanya, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Arpusda Wonogiri meluncurkan kiat pojok baca dan layanan silang perpustakaan. Buku merupakan sumber segala ilmu.
karena membaca buku harus dijadikan sebagai kebutuhan masyarakat. Demi menghidupkan budaya membaca ini, kantor Arpusda Wonogiri menggunakan kiat layanan silang perpustakaan. Menurut Kepala Arpusda Wonogiri, Karyanto Eko, di sela pameran buku murah, layanan silang dilakukan dengan meminjamkan sejumlah buku ke perpustakaan non-Perpusda selama 3 bulan. Setelah masa pinjaman habis, Perpusda menggantikan dengan buku-buku dengan judul baru. Sedangkan buku pinjaman sebelumnya dipinjamkan ke lain perpustakaan. Baca itu misalnya di tempat strategis seperti apa itu? Seperti ruang tunggu ruang tunggu kantor dinas kantor kerja bupati. Seperti mungkin di pelayanan umum seperti di BPMPB perizinan atau di catatan sipil atau di rumah sakit. Jadi sehingga di situ ada ruang memang dari pihak SKPD sendiri harus menyediakan ruang. Karyanto menambahkan selain layanan silang, pihaknya akan membuka pojok baca, yakni menyediakan buku bacaan di ruang tunggu sejumlah instansi yang banyak dikunjungi masyarakat. Namun pojok baca ini bukan layanan pinjam buku seperti perpustakaan, melainkan layanan membaca bagi orang yang sedang menunggu. Bambang Widiartono, Cakra, Semarang TV. Ketua MPR Zulkifli Hasan mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan terhadap bangunan-bangunan kuno atau bersejarah. Menyusul saat ini sejumlah kawasan kota tua di Indonesia kondisinya tak terurus, padahal bisa menjadi pusat destinasi wisata Nusantara. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Warta Praja. Anda juga dapat mengirimkan kritik saran atas pembangunan atau pelayanan birokrasi dengan menghubungi redaksi kami melalui SMS di nomor 0896 7091 1432. Warta Praja soal informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Warta Praja turut membangun dan menguatkan otonomi daerah. Sekian Warta Praja kali ini. Jangan lewatkan seputar Jawa Tengah malam sesaat lagi. Saya Dinda serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Hal ini diungkapkan Ketua MPR Zulkifli Hasan saat mengunjungi gedung Lawang Sewu Semarang baru-baru ini. Politikus pantas subuh sebelumnya mengelilingi bangunan bersejarah di Kota Semarang, ditemani legislator Senayan dari fraksi PAN, Yayu Basuki, untuk melihat potensi wisata yang ada di dalamnya. Pihaknya sangat mengapresiasi terhadap bangunan kuno. Menurutnya, lembaga lain perlu meniru sistem pengelolaan Lawang Sewu. Menyusul banyak kawasan kota tua di Indonesia yang kondisinya tak terurus, tapi baginya, kota tua di Semarang benar-benar menunjukkan keagungan bentuknya yang menggabungkan desain kolonial Belanda dan budaya lokal, sehingga diharapkan akan menjadi daya tarik pusat wisata Nusantara. Dan itu akan menjadi sumber budaya nasional. Itulah yang saya kira MPR akan coba ya, untuk menjadikan haluan negara yang berisi secara komprehensif mengenai kebangsaan, sosial budaya, itu ya, kemudian wawasan kebangsaan, juga politik keamanan menyatu yang bersifat filosofis ideologis. Sementara itu, manajer Museum PT KAI, Sabto Hartoyo menegaskan, hingga saat ini pengunjung yang masuk tiap hari mencapai sekitar 5.000 orang. Sedangkan untuk biaya masuk, pengunjung dikenakan harga tiket Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Ya, itu mencapai kurang lebih 5.000. Bayangkan per hari. Rajiv Saiful, Cakra, Semarang TV.